Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 872031915045. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan PBHTP untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengampu Pak Marianto MPD dengan mata kuliah perpajakan. Menerapkan perhitungan PBHTB. Dasar hukum PBHTB Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Namun demikian, seiring dengan semangat otonomi daerah seperti halnya PBB, maka PBHTB pun pada tahun 2011 akan menjadi pajak daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. PBHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada peroleh hak atas tanah dan bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peluburan usaha, serta pemekaran usaha atau hadiah. Tarif PBHTB dan subjek yang dikenakan awalnya. PBHTB dipungut oleh pemerintah pusat, namun setelah terbit Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, PBHTB dialihkan menjadi salah satu jenis pajak dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. PBHTB dikenakan kepada seorang individu atau badan karena mereka mendapatkan hak atas tanah atau bangunan secara hukum. Tarif PBHTB adalah 5% dari harga jual yang dikurangi dengan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. PBHTB ini termasuk bea bukan pajak. Mengapa demikian? Sebab bea dan pajak itu berbeda. Cara menghitung tarif PBHTB, rumus dalam penghitungan tarif PBHTB adalah tarif pajak 5% dikali dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang NPOP-TKP. Besarnya NPOP-TKP di masing-masing wilayah berbeda. Namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besarnya paling rendah sebesar 80 juta rupiah untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke bawah termasuk istri, maka NPOP-TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta rupiah. Besaran pokok pajak PBHTB yang terutang dihitung dengan pengalihan tarif dengan nilai peroleh objek pajak atau NPOP setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. NPOP-TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif PBHTB. Ada lagi nih namanya objek PBHTB. PBHTB adalah pajak yang dikenakan atas peroleh hak atas tanah dan bangunan. Yang pertama ada perolehan hak, jual beli, tukar menukar, hibah dan hibah wasiat, waris, pemisah hak, putusan hakim, hadiah, dan ada lagi pemasukan dalam perseroan, dan ada penggabungan atau peluburan usaha. Yang kedua ada pemberian hak baru kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.
di luar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. Pengecualian PBHTB. Yang pertama ada perwakilan diplomatik konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Yang kedua ada negara untuk penyelenggaraan pemerintah dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. Yang ketiga ada badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan Menko. Yang keempat ada OP atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. Yang kelima orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena pembuatan hukum lain dengan tidak merubah nama. Yang keenam ada orang pribadi atau badan karena wakaf atau pengalihan harta untuk kepentingan umum di jalan Allah. Cara menghitung PBHTB, besarnya PBHTB terutang adalah nilai peroleh objek pajak atau NPOP dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP dikalikan tarif 5%. Secara sistematis adalah PBHTB sama dengan 5% dikali buka kurung NPOP dikurang NPOP TKP. PBHTB karena waris atau hibah wasiat. Yang pertama ada PBHTB yang dibayar atas peroleh waris dan hibah wasiat adalah 50% dari PBHTB yang seharusnya. Yang kedua ada perolehan hak karena hibah wasiat adalah peroleh hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat yang berlaku setelah pemberian hibah wasiat meninggal dunia. Yang ketiga ada perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan PBHTB untuk memenuhi unsur legalitas. Proses pemindahtanganan hak atas tanah dan pembangunan dibantu oleh pejabat, pembuat akta tanah atau PPAT atau disebut juga dengan notaris. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam memperoleh hak tersebut secara legal, sebagaimana diatur dalam pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang PBRD. Pertama, setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak, pejabat membuat akta tanah atau PPAT dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara dan kepala yang membidangi pertanahan juga hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak tersebut setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak. Ketiga, pembuatan akta atau risalah lelang akan dilaporkan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun risalah lelang adalah kutipan risalah lelang yang ditandatangani oleh kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.